Halo Jebret Tim, kembali lagi bersama saya Hoki Renggadi Dep Dagri. Saya kembali lagi setelah sekian lama absen. Akhirnya saya dipercaya lagi menjadi host untuk membuka gelaran Piala Dunia U17. Absen berapa hari, bro? Oh, banyak om, berminggu-minggu. Kacau Abram nih. Ada job lain tapi berarti. Ada om. Hari ini aku ditemani sama Om Anif sama Om Gita. Terima kasih sudah menemani. Wah, kita hitam-hitam nih. Gue. Apakah ini orang ini orang produksi berarti. sepak bola kita akan berduka? Enggak juga lah. Terlalu banyak Ini ada merah. Oh, terlalu banyak klinik. Tapi sebelumnya hari ini mau ngasih tahu bahwasannya kalian bisa membeli tiket Piala Dunia U17. Ini ada beberapa paket. Aku bakal kasih tahu kalian, bakal baca beberapa paket yang bisa kalian beli. Yang pertama itu ada Stadion Gelora Bung Tomo untuk 2 matchday tidak termasuk pembukaan, itu kategori 1 400, kategori 2 160 dan kategori kursi disabilitas 160.000. Selanjutnya itu ada di Stadion Manahan untuk 3 matchday. Itu kategori 1 di 300.000, kategori 2 180 dan kursi disabilitas 180. Stadion Sijala Harupat itu kategori 1-nya 600 untuk 6 matchday. Kategori 2-nya 360. Kursi disabilitas itu 360 dan untuk Jakarta International Stadium itu kategori 1 juga 600.000, kategori 2 360 dan kursi disabilitas 360. Ini lagi ada promo ya semuanya. Ini buat grup stage ini ya. Iya benar, ini buat grup stage. Nah, ini adalah tiket reguler Piala Dunia U17. Kalian bisa lihat ini tiket-tiket regulernya, ada banyak promo sekali. Ini murah sekali, kalian bisa nonton hampir semua pertandingan kalau kalian mau sebenarnya. Selama kalian punya waktu, kalian bisa nonton pertandingan ini karena harganya tidak mahal. Ini kalau mau beli tiket harian juga ada. Tiket harian untuk opening match paket keluarga. Ini ada paket keluarga ya. Bisa untuk keluarga yang mungkin mau nonton berempat. Kalau paket keluarga ini minimal 2 orang bisa beli paket keluarga. Paket keluarga itu untuk 2 tiket kategori 1 itu di 800.000. Untuk 4 tiket di kategori 1 di 1.600.000. Ini sudah ada, kalian bisa lihat sendiri, kalian terserah mau beli tiket yang mana. Keren nih, ada tiket paket keluarga, jadi kita bisa rame-rame sama keluarga nonton. Ini ya secara tidak langsung ini sangat apa ya bilangnya ya? Sangat diuntukkan untuk keluarga-keluarga yang mungkin anak kecilnya suka sepak bola karena ini juga Piala Dunia under 17. Kalau mau beli tiketnya, kalian bisa scan barcode yang ada di sini. Nah, atau bisa beli di fifa.com/tiket. Nah, tadi barcode-nya boleh diulang lagi mungkin. Kalau yang mau beli gampang, kalian bisa scan barcode di sini. Harga lebih hemat, nonton lebih seru. Tiket Piala Dunia U17 Family Package. Nah, itu dia tadi tiket-tiket yang bisa kalian dapatkan. Kalau aku kayaknya bakal nonton di JIS. Ya, karena sama ketemu kita. Karena ada Brazil. Ya sama. Ada Brazil. Saya kan walaupun kalau U17 sama harus nonton semua pertandingan kan. benar. Katanya lebih ke waktunya aja. Ya, Makanya udah ngeliat jadwal Brazil tuh hampir rata dia main malam. Ya, Jadi mulai sekarang kayaknya nyari kerjaan yang sampai sore aja. Ya. Jadi sisanya 11, 14, 17 ya. benar. Okay. Tapi ini pertanyaannya untuk fasilitas di Stadion J sendiri, kita kan kemarin sempat bermasalah tentang keluar masuk kendaraan, semua segala macam. Apakah dari segi infrastruktur itu sudah diperbaikin dan sudah siap untuk Piala Dunia U17 sendiri? Gimana, Om Anip, orang dalam PSSI? Ya kalau melihat informasi yang sudah fix disampaikan ya bahwa semuanya sudah sangat mendukung itu, artinya bukan hanya Jakarta tapi juga kota lain sudah apa ya sangat Sudah siap. memungkinkan. Artinya ini bukan hanya pekerjaan FIFA, tapi pekerjaan juga beban dari pemerintah daerah. Nah ini yang semua bisa maksimal. Oke. Artinya nggak ada keraguan lagi apakah ini yang enggak, tapi justru ini sudah bisa dikatakan semuanya sudah oke, siap jalan. Begitu kan maksudnya? Ya, betul. Kalau Om Gita sendiri ngelihat persiapan kita untuk Piala Dunia U17 ini, ngelihat stadion yang dipilih dengan jumlah tim yang lumayan banyak ya, apakah 4 stadion ini sangat siap untuk mengadakan Piala Dunia U17? Kan 3 dari 4 stadion sebenarnya sudah dipersiapkan untuk ke Piala Dunia Under 20 ya. Di bulan April kemarin yang kemudian batal. Jadi secara persiapan ke 3 stadion itu GBT, Manahan dan juga Sijalak Harupat nggak ada persoalan lah. Mungkin yang harus ada perbaikan adalah JIS karena rumput, kemudian pintu masuk yang hanya 1. Sekarang kan sudah dibuka semua sehingga
penonton bisa masuk dari 4 sisi Ya. yang memungkinkan mereka. Karena kalau melihat tiket dijual itu kan ada kategori 1, ada kategori 2 yang di belakang gawang dan sebagainya, dan dengan harga yang murah diharapkan penonton akan banyak walaupun ini bukan tim nasional Indonesia Under 17 yang main. Ya, dan hampir juga di tiap kota tuh ada transportasi gratis kan, Iya, semacam shuttle itu. Bahkan Surabaya kalau kita melihat mereka sudah bersiapkan sekitar 50 bis loh. Iya, betul. Artinya ini sebenarnya nggak ada kendala lagi. Memang posisi stadion bisa dikatakan agak jauh dengan pusat kota ya. Tapi dengan persiapan yang ada, koordinasi, planning semuanya, sepertinya nggak ada masalah soal itu lagi loh. Bahkan kalau kita lihat si Jalak Harupat dan JIS sendiri kan mereka 2 hari pertandingan berturut-turut itu kan, karena mereka kan pegang masing-masing 2 grup. Jadi 11, Iya. 12 dua-duanya memainkan, kemudian nanti di tanggal 14, 15 dan 17, 18 mereka menggelar pertandingan. Jadi jauh lebih banyak dari GBT dan juga Surakarta, walaupun Surakarta nanti akan yang terbanyak karena mereka menggelar semifinal dan final. Oke, kalau ngelihat skuad yang dimiliki timnas Indonesia, apakah timnya sudah sesuai dengan prediksi? Apakah sudah sesuai dan siap untuk ini skuad yang ada? Apakah siap Ya. untuk melaksanakan pertandingan ini? Soalnya kalau dilihat ini banyak pemain yang ya masih sama ya. Ya masih sama dengan Ya. yang juara AFF Under 16 ya. Ya. Kemudian yang kalah di final di kualifikasi Asia Cup Under 17. Tapi kan kalau yang harus digarisbawahi adalah jangan sampai ada pemain inti yang cedera, karena itu yang akan mempengaruhi. Contohnya pada saat final melawan Malaysia, kita kehilangan M. Iqbal, itu Timpang ya? Ya timpang jadinya. Ya, tapi kalau kita lihat semuanya di depan ada Arkan Kakak, dan uji coba di Eropa kan memang 2 kali menang, 1 kali imbang dan 4 kali kalah. Tapi uji 6 coba kali ya? terakhir kan menang kan kita Iya. kan. Arkan Kakak bikin 2 gol juga. Ya sebenarnya kalau kita ngobrol soal siap nggak siap ya harus siap. Iya. Karena memang betul bahwa ini kalau kita melihat kualifikasi di awal tim yang dipilih sekarang memang gagal ya, dan Indonesia lolos karena ditunjuk sebagai tuan rumah. Nah dengan persiapan yang ada, kalau nggak salah total ada 9 uji coba yang dilakukan ini, harusnya ini dalam periode yang jauh lebih baik. Ya. Memang lawan yang dihadapi bisa dikatakan dari 3 tim itu semuanya bisa disebut mereka melakukan persiapan yang jauh lebih maksimal dibandingkan tim kita. Tapi kalau kita bicara siap nggak siap, ya harus siap. Ya, Kita tuan rumah kok. Kalau harusnya siap ya. Mungkin yang label lawan yang mungkin agak mengerikan ya. Ekuador itu kan runner up CONMEBOL ke piala Iya. piala sorry, Copa ya? kejuaraan Amerika Latin Under 17 bulan Maret kemarin. Bagaimana mereka tidak terkalahkan, 2 kali menahan juara turnamen itu Brazil dengan imbang 2-2. Berhasil lagi ya. Ya berhasil lagi, dan kekuatan mereka adalah di depan. Ini yang harus kita waspadai. Bahkan mereka sampai bisa tidak membawa satu pemainnya. Kendry Paes itu mereka tidak bawa. Kenapa? Karena Karena pemain senior. ini walaupun meloloskan Ekuador ke sini, mereka sudah masuk ke tim senior. Sehingga kalau di sana kan begitu masuk tim senior tidak dipakai lagi di Under 17, dan dia sudah dipersiapkan untuk kualifikasi Piala Dunia. Jadi hal-hal seperti itulah. Secara kualitas mungkin kita di bawah, tapi harusnya semangat sebagai tuan rumah yang kita harus waspadai juga. Dan Ekuador itu 60% pemain yang dibawa dari satu klub kan, Iya, Independiente betul. Levante itu. Iya, Dan kebetulan pelatihnya juga mantan sana pelatih ya, itu. iya. Artinya kalau kita melihat chemistry dan karakter yang dibentuk, mereka tuh sudah paham lebih awal gitu kan. Iya, Apalagi mereka meskipun memang mereka sebelumnya ikut sebagai dalam satu turnamen sebagai tuan rumah dan kalah dari Brasil. Iya. Tapi kalau melihat lawan yang dihadapi, ini tim nggak bisa dianggap sepele. Betul. Mereka Tapi hanya sekali kalah lagi- 1 kali dari Uruguay. Iya. Mereka tidak terkalahkan di final round seriesnya mereka. Kemudian mereka bikin 17 gol, dicetak oleh 8 pemain. Ya. 7 pemain dibawa ke Indonesia, termasuk Michael Bermudez yang akan bermain di depan nanti. Dan rata-rata versatile players. Ini juga kenapa Kendry Paes nggak dimainkan, karena dia hanya bisa sebagai striker murni. Tidak bisa bermain di kanan, tidak bisa bermain di kiri. Sedangkan yang lain itu punya kemampuan untuk saling mengisi kalau rekan-rekannya cedera. Dan keseriusan terakhir mereka menjalani training campnya di Saudi Arabia loh. Iya. Artinya berusaha melihat kondisi cuaca yang panas, begitu sampai di sini udah tidak kaget lagi. Ya. Karena kalau ngelihat penyesuaian cuaca, timnas Indonesia saat ini juga latihannya malam nih. Iya. Padahal kan Mainnya kalau- malam soalnya. Iya. mainnya malam. Apakah ini juga karena masih jet lag juga dengan TC mereka kemarin di Eropa, atau memang karena pertandingannya malam jadi ya udah persiapannya malam aja? Di Jerman tuh lebih pada pematangan taktikal ya. Nah kalau begitu sampai di sini lebih banyak bermain ke Malang, menurut informasi yang saya dapatkan itu lebih pada adaptasi aja.
Adaptasi. Iya, karena bermainnya Nanti jam malam 19 kan. selalu. Nah, Ya. Ini urusannya urusan TV makanya. Oh. Makanya juga pertandingan kan agak aneh juga pertandingan pembukaan opening ceremony itu dilakukan sebelum Under 17 Indonesia main. Iya. Itu dilakukan sekitar pukul 18.30. Tapi sebelumnya sudah ada pertandingan pertama Maroko melawan Panama. Iya. Bahkan di Solo di jam 4 sore juga ada pertandingan Pertandingan lainnya di grup lain, lain. iya. Jadi sudah ada 2 pertandingan sebelumnya Sebelum sebelum kita dibuka. main. Tapi ya itu tadi karena permintaan televisi bahwa Indonesia ya pasti kan didahulukan untuk main di pukul prime time. Dan itu tidak terjadi masalah dengan FIFA-nya berarti. Enggak. nggak masalah. Kalau Karena itu menurut- memang sesuai iya. izin dari FIFA ya. Kalau menurut orang FIFA agak aneh tapi bisa dimengerti. Agak aneh tapi bisa dimengerti. Karena ini bukan Piala Dunia Senior. Iya, Nah, itu pertimbangannya masih lain. Iya. Karena kalau dilihat kondisi tim juga saat ini udah pada cair atau masih perlu bonding antara pemain lagi. Kalau ngelihat skuad yang ada, mereka masih perlu adaptasi antar pemain lagi atau Kalau bonding Sudah sih udah cukup. jalan ya pasti ya. Karena mereka kan sudah lama dipegang oleh Bima Sakti juga, dilahirkan oleh kemampuan-kemampuan para pelatihnya. Bahkan kan dulu ada istilah waktu mereka juara di Solo di Jogja ya waktu itu mereka istilahnya local pride karena semuanya pemain lokal. pemain lokal. Tapi ya inilah gambaran bahwa ini tim yang terdiri dari anak-anak lokal yang dibesarkan di sepak bola Indonesia walaupun yang harus digarisbawahi adalah mereka lahir tanpa kompetisi ya ini artinya bakat mereka sendiri yang membuat mereka terpilih. Ada kompetisi, Ya, tapi belum. zona. Ya, zona. Bukan secara nasional. Iya benar-benar. Kalau ngelihat peluang timnas Indonesia di Piala Dunia U17 ini, seberapa jauh kita bakal melangkah? Apakah PSSI punya target di Piala Dunia U17 ini misalnya lolos Hadir dari dulu nih harus bawa. lolos Kalau- dari penyisihan grup, apakah cukup atau ada target lain dari PSSI? Kalau penekanannya fokus satu pertandingan ke pertandingan yang lain. Artinya jelas bahwa fokus utama lebih ke laga melawan Ekuador. Berikutnya baru dipertimbangkan secara matang gitu kan. Tapi pertanyaannya, memang di antara 3 lawan ini Ekuador paling Oh, iya. lemah kalau kita melihat persiapan kualitas tim ya, apalagi kalau melihat dari jumlah pertandingan persahabatan yang dilakukan oleh ketiganya. Nah kuncinya di sini, kalau misalkan kita bisa menang dari Ekuador, saya yakin pertandingan berikutnya akan bisa minimal ketika melawan Panama dan Maroko di atas kertas harusnya bisa menang, Bang. Oke. Kalau dilihat kan ini urutan 4 urutan ketiga terbaik akan lolos. Ya. Setidaknya 4 urutan ketiga terbaik. harus bisa lolos. Artinya tanpa memikirkan siapa lawan berikutnya nanti ya bisa juara grup, bisa runner up grup juga. Ini kesempatan kita untuk colong angka setidaknya dari Maroko atau Panama ya. Karena kenapa? Karena reputasi tiga-tiganya kan berat. Satu runner up Amerika Latin, satu semifinalis CONCACAF, Panama, Maroko adalah finalis Afrika. Jadi memang agak berat, tapi wajib kita jalani karena kenapa? Karena persiapan kita yang sudah di Jerman, kemudian walaupun tanpa kompetisi ini tim terbaik yang kita miliki dan juga ada beberapa pemain naturalisasi nggak ada ya. Nggak ada. Cuman kalau yang Panama, itu 2 pemain yang dibawa main di Spanyol, di Levante sama Real Vallecano. Iya. Dan starter. Bayangkan. Defender dan striker. Makanya selain itu juga selain Panama tadi di Ekuador juga ada salah satu kapten timnasnya Michael Bermudez. Iya. Dia merupakan salah satu pemain yang diakui FIFA bakal bersinar di Piala Dunia U17. 4 gol dia bikin ya, Ya, di makanya kualifikasi. seberapa besar pengaruh kapten ini untuk timnas Ekuador dan seberapa siap timnas kita untuk menghadapin pemain ini gitu. Michael Bermudez kan pada saat press conference ditanya, Kendry Paes nggak ada, apakah bermasalah buat Anda? Dia bilang tidak. Kenapa? Karena tim ini sudah dipersiapkan tanpa Kendry Paes, walaupun Kendry Paes yang meloloskan mereka ke Indonesia. Iya. Ini artinya mereka memang sudah siap keseluruhannya. Mungkin yang harus kita garis bawahi adalah Ekuador ini juga buka Piala Dunia Qatar ya senior, melawan tuan rumah juga. Dan mereka menang 2-0 saat itu. Jadi ya itu tadi hal-hal seperti ini yang secara kekuatan kan orang buta dengan Ekuador. Kalau Amerika Latin kan semua orang bilangnya Brasil, Argentina, Uruguay. Tapi ini Ekuador muncul sendiri sebagai runner up. Ini di atas Argentina. Jadi kita benar-benar harus waspadai. Mereka memang tidak banyak diberitakan ya soal persiapan segala macam. Tapi ketika memilih training centernya di Arab Saudi dan melawan tim lokal, itu menjadi gambaran keseriusan yang sudah sangat matang. Pertama soal cuaca, kedua karakter pemain yang dihadapi, dan secara fisik secara adu fisik ya sama dengan mereka. Artinya ketika sudah bisa menguasai di Arab Saudi, mereka yakin bisa berangkat ke sini akan lebih siap. Ya, kalau di Ekuador ada Michael Bermudez, di timnas sendiri kan kita
Iqbal ini besar sekali maksudnya perannya. Siapa kira-kira pemain yang bisa menggantikan Iqbal dan ketergantungan apa nih kira-kira Iqbal sama Bima Sakti setergantungan apa dengan Iqbal? Kalau seandainya Iqbal tidak bisa dimainkan, siapa pemain yang bisa menggantikan posisi Iqbal? Kira-kira? Sebagai kalau di posisi tengah dan belakang relatif hampir sama ya. Yang dibutuhkan dari Iqbal memang lebih ke leadership-nya ya. Ini yang harus menjadi PR besar yang saat ini terlihat sekali ketika ada Iqbal, minimal psikis pemain yang lain itu terlihat. Tapi ketika tidak ada, itu yang menjadi PR yang harus diselesaikan. Berarti hanya sebatas kalau dari Om Hanif, Iqbal ini sebatas dia bisa menjadi seorang leadership untuk tim. Yeah. Nah kalau dari secara permainan berarti kalau seandainya Iqbal tidak bisa main, Ada Andre Pangestu sebenarnya ya. berarti tidak masalah kalau diganti dengan sosok lain. Masalah pasti ada. Kenapa? Karena sosok Iqbal ini yang bukan cuman pemain gelandang bertahan ya kan. Dia kan pemain yang mengusir pertama serangan-serangan lawan. Persoalannya adalah leadership juga ada di tangan dia. Ini yang kurang pada saat tim kita tidak. Tapi pasti Bima Sakti juga punya pengalaman pada saat Iqbal tidak main, kita terus dibantai oleh Malaysia 1-5 yang membuat kita gagal lolos ke AFC Asian Cup Under 17. Ini pasti ada pengalaman-pengalaman seperti itu. Contohnya pada saat melawan Korea Selatan di babak kedua kan Iqbal juga ditarik ya. Dan kita juga bisa hanya kebobolan 1 gol saat itu melawan Korea Selatan di Patriot Candrabaga beberapa bulan lalu. Jadi ada mungkin arah ke sana. Persoalannya adalah kita harus mencetak gol. Ya, itu yang mungkin akan sulit karena kita berhadapan dengan lawan-lawan yang kemampuan. Tapi balik-balik lagi, kita bicara Ekuador, cetak golnya banyak, jumlah kebobolannya mereka juga banyak. Ya. Dan sebenarnya di sebuah turnamen singkat kayak begini yang paling penting adalah pertandingan pertama. Kalau seandainya timnas kita bisa menguasai pertandingan pertama, untuk pertandingan kedua dan ketiga selanjutnya jauh lebih mudah. Karena kalau seandainya gagal di pertandingan pertama itu tekanannya sedikit lebih banyak untuk pertandingan selanjutnya. Dan walaupun sebenarnya juga ya kalau kita bicara pertandingan dengan 52 pertandingan di mana urutan ketiga itu bisa lolos, ya mungkin aja kita kalah di pertandingan pertama tapi masih punya peluang karena kan urutan ketiga masih bisa bisa lolos dengan peringkat 3 terbaik ya. Ada 4 tim. Ya, ada 4 tim, urutan ketiga terbaik, ada 4 tim, urutan ketiga terbaik akan lolos. Walaupun ini kejuaraan Under 17 di mana dari sekian banyak penyelenggaranya dari tahun 1983 tuan rumah 9 tuan rumah gugur di putaran pertama. 9 tuan rumah gugur di putaran pertama. Termasuk Korea Selatan, termasuk Italia yang negara sepak bola. Kalau di senior Qatar yang terakhir tidak lolos. Tapi jarang kan ya, Qatar itu tuan rumah pertama yang gagal lolos. Oh, Qatar itu tuan rumah pertama yang gagal lolos putaran grup di senior. Kalau di Under 17 itu banyak. Itulah, uang tidak bisa membeli sebuah permainan. Tapi uang bisa membeli popularitas. Benar, sama uang bisa memindahkan turnamen bisa di mana saja dan bulan kapan saja. Mudah-mudahan timnas U17 siap untuk menghadapi pertandingannya. Kalau prediksi singkat sampai sejauh mana timnas U17, Om Hanif? 1-0. 1-0 pertandingan pertama. Ya. Kalau jauh sampai sejauh mana di fase keberapa? Bisa lolos ke babak berikutnya. 16 besar berarti. Kalau Om kita? Ya 16 besar bisa tapi nggak yakin pertandingan pertama lawan Ekuador bisa. Oke. Tapi lolos ya. Lolos iya. 8 besar nggak mungkin. 16 besar dulu aja lah. 16 besar dulu aja. Sangat realistis. Sebagai urutan ketiga terbaik. Sangat realistis. Kalau gitu dari saya minimal 8 besar ya, adik-adik ya. Terima kasih. Buat teman-teman yang mau beli tiket, kalian bisa scan barcode yang ada di sini nih. Silakan, mana barcode-nya? Tuh, jelas banget. Bisa beli tiket di sini. Beli tiket, ajak keluarga juga nonton, ramekan semua pertandingan karena pertandingan ini sangat amat menyenangkan untuk ditonton. Apalagi kapan lagi? Ya, kelompok usia dan kita kapan lagi bisa menonton pertandingan kelas dunia walaupun mereka ini kelompok usia. Mudah-mudahan kalau ininya oke, penyelenggaraannya tidak menutup kemungkinan kita bisa jadi tuan rumah Piala Dunia Senior. Iya, betul. Betul saja. Asal tidak ada lagi supporter pukul-pukul bench segala macam. Tidak ada pemain pukul wajah pemain lainnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.